Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini teman-teman semua kita akan bertemu lagi ya. Hari ini kita akan membahas yang pertama tentang lidah, yang kedua foto lidah, yang ketiga itu fungsi lidah secara umum, yang keempat itu peta lidah. Jadi kita tulis dulu ya, biar nanti tidak lupa. Yang pertama tadi lidah. Yang kedua gambar lidah. Yang ketiga itu fungsi lidah secara umum. Yang keempat, peta lidah. Berarti teman-teman semua ini yang kita bahas hari ini. Lidah. Lidah merupakan indera perasa yang memiliki fungsi masing-masing, ya. Nah, lidah ini juga mempunyai bentuk dan memiliki fungsi masing-masing. Ini yang pertama yang harus kita pahami. Yang kedua, lidah ini kumpulan otot tanpa tulang. Jadi keberadaan otot tanpa tulang inilah yang membuat lidah itu bisa bergerak ke segala arah di rongga mulut. Kemudian lidah ini mempunyai jaringan yang berwarna merah muda atau sering disebut mukosa. Permukaan lidah terdapat bintik-bintik yang tidak rata atau sering disebut papile. Jadi semua papile yang terdapat di permukaan lidah memiliki 25 sel perasa dan 8.000 ujung saraf yang berfungsi itu untuk merasakan makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut. Nah, ini yang sering disebut itu reseptor lidah. Jadi reseptor lidah ini akan mengirimkan pesan ke otak. Nah, kemudian otak akan mendeteksi tentang rasa, suhu, tekstur makanan yang masuk ke dalam mulut. Nah, kemudian lidah ini juga mempunyai bagian lain atau sering disebut frenulum. Jadi frenulum ini fungsinya itu menghubungkan lidah dengan rongga mulut dan sekaligus dia itu berfungsi untuk menguatkan lidah itu ya. Jadi begitu. Kemudian kita akan masuk ke gambar lidah. Ya. Jadi gambar lidah teman-teman begini. Ini kira-kira beginilah ya. Gambar lidah. Jadi yang harus kita pahami, kita harus mengikuti alurnya. Biar apa? Biar nanti kita tidak artinya biar kita mudah menggambarkannya, ya. Jadi begini, teman-teman semua. Ya, kita hapus sedikit nih. Ini adalah gambar lidah. Ya, ini gambar lidah. Jadi alurnya begini nih, biar nanti gampang kita memahaminya.
yang perlu kita pahami begini. Ini adalah akar lidah. Saya garis dulu. Ini adalah akar lidah. Kemudian ini adalah ujung lidah. Ya. Yang ini samping lidah atau pinggir lidah. Bagian kiri kita ya. Artinya itu bagian kanan pasiennya. Kemudian ini adalah samping lidah atau pinggir lidah, bagian kanan kita. Artinya itu bagian kiri pasiennya. Jadi semuanya ini semuanya ini adalah badan lidah. Kemudian yang ini nih, yang ini kan di atas nih, yang di atas ini yang sering disebut permukaan lidah. Jadi saya ulangi teman-teman ya, biar nanti kita lebih bisa mengikuti alurnya. Begini, ini yang sering disebut akar lidah. Ini yang pertama nih, ini yang sering disebut akar lidah. Yang kedua, ini yang sering disebut ujung lidah. Ini ujung lidah ya. Yang ketiga, ini samping lidah atau pinggir lidah, bagian kiri kita. Artinya bagian kanan pasiennya. Kalau yang ini juga pinggir lidah atau samping lidah, bagian kanan kita. Artinya bagian kiri pasiennya. Kemudian ini semuanya ini sering disebut badan lidah. Yang ini kan ada atas nih. Yang ini yang sering disebut permukaan lidah. Ya, jadi kira-kira sudah bisa mengikuti alurnya ya. Kemudian begini, di ujung sini, kira-kira di sini ya, lebih kurang di sini nih, ada organ jantung. Kemudian di atas organ jantung ini, kira-kira di sini nih, ya, kira-kira di sini, ada paru-paru. Kemudian di samping kiri ya, samping kiri kita atau bagian kanan pasiennya, kira-kira di sini nih, sini ada kantong empedu, Kemudian di bagian kanan atau samping kanan ya, samping kanan di sini ya, ada liver. Nah, kemudian di samping kiri yang ini, samping kiri agak di tengah sedikit, di sini ada organ limpa. Ya. Di samping kanan sini, samping kanan ya, bagian kanan agak di tengah ke sini. Sini ada sini ya. Sini ada limpa. Jadi yang ini juga, yang di atas paru-paru ini juga masuknya masih limpa. Ya. Dan di atas sini juga, artinya mendekati akar lidah ini juga masuk limpa. Ya.
Kemudian yang di tengah-tengah ini teman-teman semua yang di sini nih, tengah-tengah sini inilah yang sering disebut lambung. Yang di tengah-tengah berarti kira-kira begini nih, lambungnya ya. Kemudian di atas samping bagian kiri di sini kira-kira nih ada usus kecil. Usus kecil. Di samping bagian kanan di atas di sini ada usus besar. Kemudian di atas sini artinya di ujung sini nih ada kantong kemih. Terus ada ginjal. Kemudian ada rahim. Jadi sebenarnya yang antara kalau kita melihat gambar lidah itu, kalau rahim ini biasanya tidak terlalu kelihatan ya, sama ginjal itu yang kelihatan biasanya hanya kira-kira kantong kemih. Tapi karena kantong kemih itu pasangannya dengan ginjal, maka biasanya permasalahan yang ada di kantong kemih itu termasuk permasalahan yang ada di ginjal. Ya, nah, kalau rahim biasanya tidak kelihatan. Jadi kira-kira beginilah teman-teman gambarnya. Kemudian kita akan masuk ke fungsi lidah. Fungsi lidah secara umum yang pertama itu indera perasa. Yang kedua itu membantu mengunyah makanan. Yang ketiga itu membantu menelan makanan. Yang keempat itu membantu menghisap cairan. Yang kelima itu membantu menyentuh makanan. Yang keenam itu membantu untuk berkomunikasi. Yang ketujuh itu melindungi mulut itu dari serangan bakteri, virus, dan kuman. Ya, kita tulis dulu ya. Yang pertama tadi, fungsi lidah secara umum. Yang pertama, indera perasa. Yang kedua, membantu mengunyah makanan. Yang ketiga, membantu menelan makanan. Yang keempat, membantu menyentuh makanan. Yang kelima, membantu menghisap cairan. Yang keenam, membantu untuk berkomunikasi ya. Yang ketujuh, melindungi mulut itu dari serangan bakteri, virus, dan kuman. Jadi, ini fungsi lidah secara umum.
Jadi yang pertama tadi indera perasa. Di permukaan lidah ya terdapat bintik-bintik yang tidak rata atau sering disebut papile. Jadi papile ini fungsinya itu untuk jadi semua papile yang ada di permukaan lidah fungsinya itu untuk merasakan makanan dan minuman yang masuk ke dalam mulut. Secara umum, indera perasa itu dapat mengenali 4 rasa utama. Jadi yang pertama itu rasa asam, yang kedua rasa pahit, yang ketiga rasa manis, yang keempat itu rasa asin. Kita tulis dulu ya. Yang pertama tadi rasa asam. Yang kedua rasa pahit. Yang ketiga rasa manis. Yang keempat rasa asin. Saya ulangi sekali lagi ya teman-teman. Jadi di permukaan lidah itu terdapat bintik-bintik yang tidak rata atau sering disebut papile. Jadi semua papile yang ada di permukaan lidah itu memiliki indera perasa. Jadi fungsinya itu untuk merasakan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh. Secara umum, indera perasa itu dapat mengenali 4 rasa utama. Yang pertama tadi rasa asam, rasa pahit, rasa manis, dan rasa asin. Ya. Namun saat ini banyak peneliti yang memasukkan rasa kelima, yaitu rasa gurih atau rasa sedap. Ya. Rasa gurih atau rasa sedap. Jadi saat ini banyak peneliti yang memasukkan rasa kelima, yaitu rasa gurih atau rasa sedap, yang terdapat pada makanan yang mengandung protein hewani, kebanyakan ya. Jadi ini terdapat rasa gurih dan rasa sedap itu terdapat pada kebanyakan makanan yang mengandung protein hewani, seperti ikan-ikanan dan daging-dagingan. Kemudian di tahun 2006 yang lalu, di bulan September, ada seorang peneliti menemukan satu rasa lagi, yaitu rasa hambar. Ya, rasa tawar atau rasa hambar 6. Rasa tawar atau rasa hambar. Ini sudah lengkap ya, rasa ya. Jadi yang pertama tadi ada rasa asam, yang kedua ada rasa pahit, yang ketiga ada rasa manis, yang keempat ada rasa asin. Kemudian di saat ini banyak peneliti itu yang memasukkan rasa kelima, yaitu rasa gurih atau rasa sedap, yang kebanyakan itu banyak diketemukan pada makanan atau minuman yang terdapat pada protein hewani seperti ikan-ikanan dan daging-dagingan. Kemudian di bulan Desember ya, di tahun 2006 yang lalu, seorang peneliti telah menemukan satu rasa lagi, yaitu rasa tawar atau rasa hambar. Adapun nanti ini satu lagi kurang nih. Adapun satu lagi adalah rasa pedas. Ini kurangnya ya. Adapun satu lagi adalah rasa pedas. Jadi rasa pedas ini bukanlah sebuah rasa, tetapi dia merupakan sebuah sensasi
yang dirasakan oleh lidah itu sendiri. Contohnya cabai ya, cabai. Cabai itu mempunyai rasa pedas. Cabai itu juga mempunyai zat kimia yang bernama capsaicin, ya. Tulis dulu capsaicin biar tidak lupa ya. Saya ulangi sekali lagi teman-teman ya. Jadi tadi yang kurang adalah rasa pedas. Jadi rasa pedas ini bukanlah sebuah rasa, tetapi merupakan sebuah sensasi yang dirasakan oleh lidah itu sendiri. Contoh cabai ya, cabai yang mempunyai rasa pedas. Cabai itu sendiri mempunyai zat kimia yang bernama capsaicin. Jadi gambarannya begini. Bagian cabai paling pedas bukanlah terdapat di bijinya. Jadi bagian cabai paling pedas itu ternyata terdapat di dalamnya yang ada warna putihnya ya. Ini yang sering disebut plasenta. Jadi sensasi yang disebabkan capsaicin itu akan membuat rasa panas pada reseptor lidah. Nah, ini diingat ya teman-teman ya. Jadi sensasi yang disebabkan capsaicin yang dari cabai itu akan membuat rasa panas pada reseptor lidah. Rasa panas itu akan dikirimkan ke pusat rasa yang ada di otak. Kemudian otak akan mendeteksi tentang rasa tersebut. Selanjutnya, otak akan mengirimkan sinyal ke reseptor lidah tentang rasa yang cocok untuk cabai tersebut. Jadi kira-kira rasa pedas itu gambarannya begitu. Kemudian yang kedua tadi, membantu mengunyah makanan. Fungsi lidah juga membantu mengunyah makanan. Dari molekul yang besar-besar menjadi molekul yang kecil-kecil, sehingga nanti mudah ditelan. Membantu menelan makanan. Jadi setelah makanan itu dikunyah dari molekul yang besar-besar menjadi molekul yang kecil-kecil, kemudian lidah itu akan membantu mendorong makanan itu sehingga dia turun ke tenggorokan, kemudian akan turun ke kerongkongan, selanjutnya dia akan turun ke lambung. Jadi gambarannya begitu. Membantu menyentuh makanan. Fungsi lidah secara umum adalah membantu menyentuh makanan. Ya. Jadi kita juga menyadari juga teman-teman bahwa lidah adalah salah satu organ yang paling sensitif terhadap sentuhan. Ya. Contoh, jadi ketika kita memasukkan sesuatu makanan ke dalam mulut kita, maka ujung lidah itu dapat mencari di mana tempatnya berada. Kemudian membantu menghisap cairan. Jadi lidah juga berfungsi untuk membantu menghisap cairan. Contohnya ketika kita minum pakai sedotan ya. Kemudian ini membantu untuk berkomunikasi. Jadi lidah akan bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk mengeluarkan suara dari tenggorokan. Kemudian dikeluarkan suara itu dari tenggorokan sehingga mudah dipahami oleh lawan bicara. Jadi sebenarnya tanpa bantuan lidah itu, maka suara yang keluar dari tenggorokan itu tidak bisa atau tidak jelas ya, tidak atau susah dipahami oleh lawan bicara. Kemudian
melindungi mulut itu dari serangan bakteri, virus, dan kuman. Jadi kalau ini berarti di dasar lidah itu ada sekumpulan saraf ya, yang bernama itu ini apa namanya? Apa namanya inilah yang bernama. Tapi intinya begini, di dasar lidah itu ada satu kumpulan otot yang fungsinya itu untuk melindungi mulut itu dari serangan bakteri, virus, dan kuman ya, begitu. Kemudian teman-teman semua, kita akan masuk ke peta lidah. Maka ini yang sangat penting sekali ya. Jadi, kalau kita berbicara tentang peta lidah, jadi peta lidah itu difungsikan yang pertama itu untuk menggambarkan lidah itu sendiri. Di sini ya, kita tulis ya. Jadi peta lidah itu difungsikan untuk menggambarkan lidah itu sendiri. Lidah itu sendiri. Yang kedua, peta lidah itu difungsikan untuk menggambarkan materi yang ada di dalam tubuh. Materi yang ada di dalam tubuh. Yang ketiga, peta lidah itu difungsikan untuk menggambarkan suasana yang ada di dalam tubuh. Suasana yang ada di dalam tubuh. Yang keempat itu, peta lidah itu difungsikan untuk mengetahui ya, cita rasa yang ada di lidah. Coba, cita rasa yang ada di lidah. Kemudian rasa yang ada di makanan, minuman, dan obat-obatan. Rasa yang ada di makanan, minuman, dan obat-obatan. Kemudian yang ketiga itu nanti, yang keempat ya, bagian ketiga itu yang kaitannya secara langsung ke otak. Ya, kaitannya secara langsung ke otak. Maka ini yang paling penting sebenarnya ya, yang perlu kita gambarkan. Jadi saya ulangi sekali lagi karena ini memang penting sekali teman-teman ya. Peta lidah itu difungsikan untuk menggambarkan lidah itu sendiri. Jadi kalau dia itu kaitannya dengan lidah itu sendiri, berarti kaitannya nanti ke yang pertama bentuk lidah. Bentuk lidah. Yang kedua pergerakan lidah. Pergerakan lidah. Yang ketiga, warna badan lidah. Warna badan lidah. Yang keempat itu, selaput lidah. Selaput lidah. Yang kelima, kelembapan lidah. Kelembapan lidah. Kemudian materi yang ada di dalam tubuh ya, yang nomor 2 tadi. Berarti kalau kita bicara tentang materi yang ada di dalam tubuh, berarti ini kaitannya ke yang pertama, darah ya, darah. Kemudian cairan,
Yang ketiga energi. Yang keempat itu saripati. Kemudian yang nomor 3, suasana yang ada di dalam tubuh. Berarti kalau suasana yang ada di dalam tubuh itu, ini kaitannya berarti ke panas, dingin, lembab, kering, dan satu lagi dahak, ya. Adapun nanti cita rasa yang ada di lidah, yang di sini nih, nanti kan ada cita rasanya. Kemudian rasa yang ada di makanan, minuman, dan obat-obatan, kaitannya juga dengan otak. Ini nanti belakangan aja kita bahas yang satu ini ya. Tapi teman-teman semua, insya Allah nanti begini. Insya Allah nanti kalau Allah memudahkan kita ya, mudah-mudahan nanti Allah memudahkan. Besok itu rencananya kalau kita ketemu lagi, maka kita akan membahas ini. Jadi peta lidah, nanti kita akan fokus ke peta lidah ya, yang ini. Jadi peta lidah itu difungsikan untuk menggambarkan lidah itu sendiri. Ya, yang kaitannya nanti ke bentuk lidah, pergerakan lidah, warna badan lidah, selaput lidah, dan kelembapan lidah. Ya. Adapun nanti darah, cairan, energi, saripati, ini nanti kita akan bahas itu ketika kita sudah masuk nanti ke pembahasan tentang liver. Ya, yang kaitannya itu nanti ini yang kaitannya dengan rekam medik ya. Nah, ini nanti kita akan bahas dia di situ. Biar nanti lebih komplit bahasanya ya. Jadi nanti yang kaitannya dengan darah, cairan, energi, dan saripati itu nanti kita akan bahas ketika kita membahas tentang rekam medik yang kaitannya dengan nanti organ liver itu sendiri ya. Dengan jantung juga nanti kaitannya, dengan paru dan ginjal ya. Dan sistem cerna biasanya ikut di dalamnya. Kemudian ketika nanti kita berbicara tentang suasana yang ada di dalam tubuh itu berarti panas, dingin, lembab, dan kering. Dan dahak yang ini, nanti ini kita akan bahas ketika kita membahas tentang nutrisi atau zat gizi, ya, yang kaitannya nanti cara menyusun obat. Nah, ini nanti ini akan dibahas di sana. Jadi insya Allah nanti kalau Allah memudahkan kita fokus ke ini. Bagaimana nanti kita caranya membaca lidah itu sendiri. Syukur-syukur nanti kita bisa kaitkan dengan gejala dan tandanya ya. Kita fokus nanti ke bentuk lidah, pergerakan lidah, warna badan lidah, selaput lidah, dan kelembapan lidah. Jadi insya Allah teman-teman ini hanya kerangkanya dulu yang kita bikin ya. Karena apa? Karena pembahasan lidah ini adalah kalau saya melihat ini ilmu atau begini, salah satu ilmu cara mendiagnosa penyakit ya. Nah, ini nanti makanya kita bikin dulu kerangkanya, baru nanti ini kita bahas nih. Nah, ini nanti pembahasan ini kan panjang nih, bentuk lidah, pergerakan lidah, warna badan lidah, selaput lidah, kelembapan lidah. Terus yang ini satu lagi nih, cita rasa yang ada di lidah, kemudian rasa makanan, minuman, dan obat-obatan, dan kaitannya dengan otak itu sendiri. Jadi insya Allah sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.